Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristen Alvarez dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas studi kasus tentang keterlambatan pelayanan di IGD, kerusakan mesin CT scan, kekurangan APD saat wabah flu, dan tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan. Kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam lingkungan rumah sakit merupakan aspek krusial yang tidak hanya melindungi tenaga kesehatan, tetapi juga menjamin keselamatan pasien. Dalam praktiknya, rumah sakit sering menghadapi berbagai tantangan operasional yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja, penurunan kualitas layanan, hingga membahayakan keselamatan pasien. Yang pertama ada identifikasi risiko dan biaya. Dalam identifikasi risiko dan biaya ini, ada 4 permasalahan, yaitu keterlambatan pelayanan IGD dengan kategori risiko tinggi dan biaya rendah. Yang kedua ada kerusakan mesin CT scan dengan risiko sedang, biaya tinggi. Yang ketiga ada kekurangan APD saat wabah flu dengan risiko tinggi, biaya sedang. Dan yang terakhir ada ketidakpuasan pasien rawat jalan dengan risiko rendah, biaya tinggi. Yang kedua ada matriks biaya versus risiko. Dalam matriks biaya versus risiko, permasalahan di IGD masuk dalam prioritas utama atau tanda merah dengan risiko tinggi dan biaya rendah. Dan permasalahan APD saat wabah flu juga masuk dalam prioritas utama dengan tanda merah dengan risiko tinggi dan biaya sedang. Dan untuk permasalahan CT scan itu masuk dalam pertimbangan atau tanda oranye dengan risiko sedang, biaya tinggi. Dan untuk permasalahan ketidakpuasan rawat jalan itu tidak termasuk prioritas atau tanda hijau dengan risiko rendah dan biaya sedang. Selanjutnya strategi mitigasi yang dilakukan di unit IGD. Yang pertama ada tambah tenaga jaga dan SOP triase cepat. Yang kedua, sistem antrian digital untuk efisiensi. Untuk strategi mitigasi di CT scan, yang pertama ada jadwalkan pemeliharaan rutin. Yang kedua, sediakan mesin cadangan atau kerjasama dengan RS terdekat. Dan untuk permasalahan alat pelindung diri saat wabah flu, yang pertama, setiapkan stok APD darurat atau buffer stok. Dan yang kedua, kerjasama dengan vendor lokal untuk suplai cepat. Dan untuk strategi mitigasi pasien rawat jalan, tingkatkan pelayanan dengan pelatihan frontliner. Dan yang kedua, sediakan feedback box untuk peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya ada kontingensi planning. Yang pertama untuk IGD atau instalasi gawat darurat, alihkan pasien darurat ke RS rujukan jika kapasitas penuh. Dan untuk CT scan, gunakan RS jejaring untuk kebutuhan imaging darurat. Dan untuk alat pelindung diri, gunakan APD resubel atau bersertifikat bila suplai habis. Dan yang terakhir untuk kontingensi planning rawat jalan, terapkan sistem reservasi online untuk menghindari antrian panjang. Cost risk analisisnya, kekurangan APD, biaya penyediaan APD sedang, risiko penularan tinggi. Dengan benefit, menurunkan risiko penularan ke tenaga medis untuk menjaga kelangsungan layanan. Yang kedua, menghindari biaya lebih besar akibat tenaga kerja sakit atau isolasi. Dan yang kedua, kerusakan CT scan, biaya perbaikan tinggi dengan risiko penundaan diagnosis sedang. Benefitnya, diagnosis tepat waktu hingga meningkatkan outcome pasien. Dan yang kedua, mengurangi rujukan keluar demi hemat biaya pasien dan rumah sakit. Kesimpulan, identifikasi risiko di rumah sakit menunjukkan bahwa berbagai masalah seperti keterlambatan pelayanan IGD, kerusakan mesin CT scan, kekurangan APD, dan ketidakpuasan pasien rawat jalan berdampak langsung pada keselamatan dan kualitas layanan. Melalui analisis matriks biaya dan risiko
terlihat jelas bahwa beberapa isu dengan risiko tinggi justru hanya memerlukan biaya penanganan yang relatif rendah hingga sedang, sehingga harus menjadi prioritas utama. Strategi mitigasi dan kontingensi planning sangat penting untuk memastikan bahwa rumah sakit tetap dapat beroperasi secara aman dan efektif, meskipun terjadi gangguan. Cost risk analysis juga menunjukkan bahwa langkah preventif seringkali lebih efisien secara biaya dibanding penanganan setelah risiko terjadi. Dan untuk sarannya, rumah sakit sebaiknya rutin melakukan evaluasi risiko dan memperkuat sistem manajemen K3 sebagai bagian dari budaya kerja. Penyediaan APD dan perawatan alat medis harus menjadi perhatian utama, terutama dalam situasi darurat seperti wabah. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal keselamatan kerja perlu terus dilakukan. Selain itu, setiap unit layanan perlu memiliki rencana cadangan agar tetap dapat beroperasi jika terjadi gangguan pada sistem utama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.